nggak? Nggak gitu, nggak kelihatan. Duduk. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga lebaran tahun Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Panen. Ayo kita ke masjid yuk. kita gagal sholat guys, yang nangis. Ya udah. Tadi kenapa nangisnya? Takut sama apa? Oh iya dek, kita buktikan adek apakah ketika pagi di bulan Ramadan pohon pada diem. Tuh, pohonnya pada diem adek. Coba perhatiin deh. Emang pada diem? Pada diem adek. Yuk. Kita mau makan opor. Let's go. Jadi ini opor yang semalam dimasak. Ariel, Am apa dek? Mau yang mana? Ini? Yang ini ya? Ini? Segini cukup nggak? Enggak, ya kebanyakan buat kamu, di kamu aja. Gitu. Adik tadi kenapa waktu sholat itu nangis adik? Takut ya? Suara. Tapi Kalau udah. sholat jangan di dalam harusnya. Tapi udah bisa tertebak loh. Ini pasti ntar pas Amin nangis. Karena kayaknya dia dia nyariin mama. Soalnya kayaknya apa? Ini loh. Panik ya. Suaranya kan dengung kenceng gitu kan. Adik. Ariel, geser dulu. Geser. Iya. Dadah mama. Dadah mama. Ini. Halo brother, balik lagi di sini bersama gue Mas Brewok Pengembara. Jadi selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kalian yang menjalankan dan melaksanakan. Balik lagi di sini bersama gue Brewok Pengembara dan Kembara Family. Ada Ariel, ada bini gue. Kanjeng Roro Ratu Sista. Jadi ini lebaran kedua Ariel. Kalau kalian lihat video kita yang tahun lalu, Ariel masih seuprit. Sekarang udah banyak tingkah, udah Tahun lalu Ariel masih bisa diajak sholat Id. Walaupun nangis waktu sholat, habis itu digendong bawa keluar diem. Sekarang mana bisa udah apalagi kalau udah lihat keran air. Ya. Pokoknya bakal gedebak-gedebuk nih tahun-tahun ke depan karena Iyal udah bener-bener menjadi toddler apa? Nggak tahu gue ngomong apa. Toddler Kembara Junior. Jadi ikutin terus perjalanan Mas Brewok Pengembara kali ini. Ini bakal jadi dokumentasi Kembara Family. Jadi di tahun sebelumnya kan udah ada. Mudah-mudahan bisa tiap tahun ya ada. Amin. Terus Kembara Semoga Family. Kita bertiga terus. Bertiga? Ada nggak? Apa? Nggak, kita bertiga terus sampai 10 tahun ke depan. Amin. Yaudah, kita mau ke rumahnya Uti. Kita mau ke Seragi. Yuk, ikutin terus perjalanan kita. Yuk. Rusuk lu. Iya, itu punya Babam, Adek, jangan. bye-bye dulu dong ke kamera. Bye-bye. Bye gitu. Bye, papi dulu, bye-bye.
Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Coba cari pohon kelapa, Dek. Yang ada kelapanya mana ada? Oh iya ini. Terus kita cari pohon pisang. Mama, coba panggil Mama. Kalau sing neng panti sing akeh daginge. Iya. Jangan pedes. Kepala sapi ya. Sini seng. Ini bapak udah udah. Coba es teh ning. Ini kepala sapi, brother. Mau dong ini? Ya udah kamu ambil sendiri. Mana piring ambilin sini? Ini brother pergajian duniawi ini. Ih. Udah segini dulu. Masih pulang. Asal mula tadi desa namanya Saragih itu dari kata saragih dalam bahasa Madura. Ada Saragih dalam bahasa Madura. Orang Jawa dengar dikira itu nama desa. Padahal itu bahasa Madura. Iya, bahasa Madura ngomong bahwa kan Sara itu susah. Gih itu ya. Oke, itu kan asal muranya nama desa Nama ini Saragih. Desa Saragih. Ini Kung, bahas yang tadi rumah ini. Kenapa bisa sama yang di Licin? Ternyata Nah, itu kebetulan itu yang ini itu pemimpinnya Tuan Celoder itu. yang leader. Oh ya, tadi sejarah desa leader aja. Sebenarnya dari kata leader ya, Ya, pemimpin ya. dalam bahasa Namanya Belanda. Belandanya itu Celoder. Tuan Celoder gitu. Tuan Slonder, oh nama pemiliknya. Nama ya enggak tahu pemilihan apa, tapi itu Pemimpinnya. adalah pemimpin di sini gitu loh. Nah, itu juga merangkap di Lijen sana. Ditugaskan ke sini, pengembangannya mungkin kita enggak tahu juga. Terus ini Kung, tadi sejarah rumah ini Kung dibangun tahun 1924. Itu selesainya. Selesainya. Berarti Selesai. dibangunnya dari sebelum itu dong ya? Iya, katanya bertahap. Oh. Dan ada berapa rumah Kung yang sekiranya mirip sama rumah ini? Kalau dulu di sini ini di gereja itu, putaran gereja itu ada, tapi nggak sebesar ini. Itu adalah mandor besarnya Belanda di Mangaran sini. Sebelum ada sindernya, ada mandor besar, tapi orang Ambon. Orang Ambon. Dia yang ngapain Kung? Orang Ambonnya itu? Kepala mandor. Kepala mandor. Jadi wakil sinder. Itu orang Ambon, namanya Pak Muntung. Nah, buat rumah di sini hampir sama dengan ini nih. Itu tapi pribadi atau apa kurang tahu, tapi motifnya hampir sama. Tapi dibongkar itu. Oh, sekarang udah nggak ada. Nggak ada, sudah kan dulu itu pokok kuno itu sudah ketinggalan zaman. Bongkar gitu loh. Tapi ini benar-benar masih dilestarikan dari bentuk, model, dan pondasinya aja ini udah dari tahun 1924. Loh, kalau ya, ini Kung, memang kebetulan waktu itu ini sudah parah, terus saya sudah kesini. Nempatin ini. Di samping saya karena nggak punya uang, ya yang adanya saja kita pelihara. Nah, sampai rekaman penyanyi-penyanyi daerah itu, Banyuwangi itu nelongso, orang susah itu di syuting. Jadi dindingnya itu dari dinding udah bolong-bolong itu sambil nyanyi, megang bayi dan dalam pembicaraan kalimat lagu-lagu itu nelongso itu orang susah. Jadi ini dianggap rumahnya orang susah. Memang pantas. Apa itu Kung bikinnya? Udah lama? Hah? Waktu bikin video itu udah lama? Lama dulu banyak kan apa tuh namanya diketahui itu. Sekarang nggak tahu sudah ada nggak arsipnya. Terus termasuk di Mangaran itu juga. Jadi lagu-lagu yang susah itu ambil nyoting rumah ini sama di Mangaran sana. Tahu nggak? Ini rumah udah dari tahun 1924. Itu udah. Itu tuh selesai bangunnya. Berarti kan ngebangunnya dari lebih dari itu. Iya, katanya lebih orang kayunya dari Probolinggo jadinya. Itu masih berupa balok. Balokan terus baru dipotong-potong, dibangun, dirakit di itu sini. yang cerita ke saya ya pekerja-pekerjanya itu dulu. Sama yang punya rumah ini, sama yang di Licin, itu masih satu orang. Satu orang. Makanya bentuknya sama, tapi meninggal terus dimakamin yang di Licin ya Kung ya? Ya di kuburan ada kan Belanda itu jalan Iya, dari kuburan Belanda. Kebunan Ijen itu kan ada jalan ke air hangat itu loh. Iya, Ada pemandian kiri anak. jalan itu
makam Belanda, ya itu pas di bawah kayunya itu Tuan Schroeder itu. Terus nama leader itu ternyata nama leader saya. Iya. Desa apa? Leader itu pemimpin. Kalau Berarti- yang Belandanya ya Schroeder namanya. Bahasa Belandanya Schroeder, bahasa Inggrisnya leader, dibikin nama daerah Iya. leader. Yang bikin itu sebetulnya Ya warga-warga lokalnya sendiri ya dengar dari situ ya. iya, Belanda sendiri nggak namanya Nggak apa-apa. namain. Halo brother, balik lagi di sini bersama gue Mas Brewok Pengembara. Jadi di sini gue lagi ada di rumah Seragi, lihat. Di sini gue mau cerita sedikit brother mengenai sejarahnya rumah ini. Jadi rumah ini tuh dibangun selesainya ya. Tadi gue habis ngobrol sama Akung dari 1924 brother. 1924 itu jadinya. Berarti kan proses pembangunannya itu dari tahun sebelum tahun 1924. Dan pembangunannya ini arsiteknya dari Chinese, tapi yang mempekerjakan itu kulinya atau yang membangun itu orang-orang Madura dan daerah lokal sini. Berarti udah berapa tahun nih rumah berdiri ya dan masih tegak nih. Lihat. Kayunya ini dari Probolinggo dan sisa-sisanya itu dari kayu-kayu yang ada di hutan daerah sini. Lihat rumahnya brother. Dan sebenarnya tuh ini tuh rumah dinas ya, rumah dinasnya orang Belanda zaman dulu. Jadi nggak cuma satu brother. Kalau misal kalian pernah ke Licin, pemandian air panas, ada rumah bentuknya sama kayak gini. Ternyata dia satu owner brother, orang Belanda yang ditugaskan buat jadi pemimpin perkebunan di sini di Indonesia. Terus dibikinlah rumah dinas. Bentuknya sama, jadi ini tuh nggak cuma satu rumah yang bentuknya kayak gini, ternyata ada beberapa. Dan yang bangun tuh satu mandor, dan dia udah meninggal makamin di rumah yang di Licin. Kalau misal kalian pernah ke rumah Belanda yang di Licin, bentuknya agak mirip kayak rumah ini. Dia meninggal di situ, di dekat situ ada pohon, ada makam orang Belanda. Nah itu yang punyanya rumah ini meninggal dimakamin di situ. Jadi apa ya? Rumah ini tuh udah berdiri dari 1924 bro. Berapa tahun berarti udah dan masih kokoh berdiri brother. Jadi selama gue kesini tuh kadang suka heran emang. Ini rumah kenapa bisa unik, ternyata setelah dengar ceritanya itu emang keren ya sejarahnya di balik rumah Londo ini. Dari pondasinya, batu-batunya. Dan dulu katanya ini kan dibangun minim semen. Tapi kenapa bisa kuat dan kokoh? Karena orang zaman dulu kan mungkin lebih telaten ya ngebangunnya. Lihat pondasinya. Kayak misal batunya dicuci, benar-benar dicuci biar walaupun dengan semen sedikit dia bisa daya rekatnya lebih kuat. Lihat. Pondasinya. Nih. Ini berarti dari 1924 masih kokoh berdiri, termasuk kayu-kayunya ini. Tapi di balik kokohnya ini tetap ada orang yang merawatnya kan. Kalau misal nggak dirawat ya namanya rumah tua pasti juga bakal hancur juga kalau misal nggak dirawat dengan benar. Dan yang merawat itu Dedi, ayahnya Sista. Jadi begitu brother, lebaran kedua di Seragi, gue dapat ilmu dan sejarah yang menurut gue tuh lumayan keren sih rumah ini sejarahnya. Oh termasuk kemarin Kung yang nama Pasuruan. Nah, ya berjalan dari pemulaan mencari tenaga-tenaga ke Madura itu. Pertama ini memang orang Madura ke sini dulu. Terus di sini namanya Pak Olas itu ya memang pendekar Madura, seorang kayak Sakti lah ya. Pak Sakera gitu loh. Iya, nah itu kan otaknya ya otak kolot, tapi dia ditakuti orang. Nah, di kampungannya sana dijadikan dia itu suruh nyari orang ke Madura. Kalau kamu bisa bawa orang, katanya ini, sempat ketemu Pak Olas itu. Kamu tak jadikan, tergantung banyak orang nggak kamu bawanya. Ntar dikasih jabatan. Kalau banyak sekian, nggak tahu berapa, itu kamu jadi kepala mandor. Kalau cuma dapat orang 20, jadi mandor. Jadi semangat ke sana nyari orang. Nyari pekerja lah ya. Nyari pekerja untuk dibawa ke sini. Nah, terus itu dia itu
kan dulu itu jalannya ini loh, jalan kereta api, nggak ada kendaraan di sini. Di Pasuruan sana itu nggak ada nama Pasuruan dulu. Katanya ini, saya ingat katanya Pak Olas itu. Katanya Pak Olas itu katanya nyuruh orang gitu, nyuruh cari orang. Kebetulan dia orang Madura juga yang ada di Pasuruan. Jadi cari orang ke Madura. Dia kembali ke sini, nggak tahu mungkin terus bilang sama ke bos Belanda itu, ya sudah nyari nanti datang gitu. Orang Pasuruan ini disuruh ke Madura. Karena waktu itu memang susah, tidak ada kendaraan, semuanya ditempuh dari jalan kaki dan saling menyampaikan lesan. Iya, dari mulut ke mulut ya. Iya, dari mulut ke mulut. Orang Pasuruan ini berlayar ke Pamekasan itu bukan, tidak ada nama desa juga. Pamekasan ternyata. Nah, dari Pamekasan itu dia tuh pesen-pesen sama orang ini. Karena disuruh Pak Olas ini pesen kemana? Pokok cari orang Madura yang mau cari kerja di sana, banyak uang, gampang cari kerja gitu. Jadi kirim pesan-pesan itu, bahasa Maduranya Kesan. tempat Pamekasan. Kasih kabar. Iya, kasih tempat pesan. orang pesan-pesan untuk mencari pekerja dibawa ke perkebunan. Berarti nama Pamekasan Madura itu awalnya dulu dari orang yang nyari pekerja, yang nyuruh suruh nyari pekerja, terus lari mulut ke mulut. Pesan-pesan itu dalam bahasa Madura tuh ke Pamekas. Pamekasan. Jadi orang-orang yang datang itu nyampe ya di Pamekasan sana. Kumpul di Pamekasan. Kumpulnya di situ, midway-nya. Terus Pasuruan itu ternyata tempat di mana dia disuruh buat nyari pekerjanya ya. Iya. Pasuruan. Jadi enggak langsung kan jauh susah Iya. gitu loh. Jadi sini sudah kan secepatnya cari orang gitu. Nah, kebetulan orang Pasuruan ini kan ada orang Jawa juga yang ikut ke Madura. Di sana mandi di sungai kan, mandi sungai, airnya kok anget. Wah, kali ini anget gini ya. Gitu. Bahasa Jawa itu kali anget itu sungai yang hangat. Orang Madura dengar, oh ini mana orang tadi lagi bahasa Madura kemarin gelorok. Aro mandi, kali anget. Nama daerahnya dinamain Kali Anget. Nah, karena setiap orang saya kemana itu ke Kali Anget. Ditakone kancane, mana itu nang Kali Anget. Terus sampai sekarang namanya Kali Anget. Jadi nama Pasuruan, Pamekasan, Kali Anget ini bermula dari pencarian tenaga kerja ke Madura untuk dibawa ke kebun-kebun sih. Jadi cerita ini tuh sebenarnya ini brother, hanya cerita dari ya orang-orang kakek-kakek yang sebelumnya. Iya, kakek-kakek yang ada di kebun situ. Iya. Tapi kalau misal pengen lebih pastinya mungkin ada kali aku nggak di bukunya, di arsipnya gitu-gitu mungkin. Kalau anunya kali. nggak ada. Oh nggak ada. Tahun-tahunnya saja. Oh. Tahun-tahunnya saja. Tapi kalau itu hanya ke mulut gitu. Iya. Jadi hanya sekedar cerita lah ya. Cerita tuh sampai sekarang masih dipakai. Cerita apa itu cerita guyonan tapi nyatanya ya benar. Iya. Semua menyakitkan.